lalu atau Sabtu yang lalu kita bahas bahwasanya merupakan tanda bukti kecintaan Allah kepada seorang hamba ketika hamba tersebut dijadikan oleh Allah tempat terpenuhinya kebutuhan hamba-hamba Allah yang lain. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ja'ala hawaijan nasi ilaih. Dalam suatu riwayat disebutkan apabila Allah menghendaki untuk hambanya suatu kebaikan, Allah jadikan kepadanya segala kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, kemarin kita bahas, jangan kita mengeluh ketika orang datang kepada kita saat mereka dilanda kesusahan. Sampai di sini disebut, jangan kita bilang kepada mereka nanti datang lain waktu, anda lagi istirahat, lagi sibuk, lagi ini, lagi itu. Jangan. Dan terkadang Allah mengutus para malaikatnya untuk menguji. Dia bukan manusia yang membutuhkan, tapi kebetulan malaikat yang diutus oleh Allah tujuannya untuk menguji ketulusan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini banyak terjadi. Pernah ada di zaman Sayyidina Imam Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Al-Imam Abdullah bin Syekh Al-Idrus ini seorang ulama besar di zamannya, seorang wali besar di zamannya, guru daripada Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim belajar kepada Habib Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Naam. Itu dikenal Al-Habib Abdullah bin Syekh ini Dzul ilmil wasi', Dzul ilmin nafi' wal karamil wasi' wal jahis syasi'. Pemilik ilmu yang bermanfaat, kedermawanan yang luas, dan pengaruh yang besar. Udah lengkap. Kemuliaan semuanya ada di sini. Ilmu yang bermanfaat dia punya, kedermawanan yang luas, dan juga yang ketiga adalah pengaruh yang besar. Kalau ilmu, Masya Allah alaih, semua ulama berkiblat kepada dia dalam ilmunya. Pengaruhnya luar biasa. Pernah sekali enggak sekali, beberapa kali dia pergi ke India. Saat itu pengaruh dia sangat besar di India, khususnya di mata raja-raja yang ada di India. Untuk apa? Untuk mengumpulkan dana dari mereka raja-raja yang ada di India. Kebetulan dia datang di India disambut oleh raja-raja yang ada di situ, masyarakatnya. Raja minta dia untuk datang ke rumahnya ngambil berkah. Nah, dan biasanya keluar dari rumah raja, raja ngasih dia hadiah, uang dan lain sebagainya. Cuman itu semua bakal dia. Itu dia tempuh perjalanan panjang dari Hadramaut ke India. Dia tahu di India dia bakal dihormatin oleh para raja-raja dan bakal dapat duit banyak, berlimpah. Tahu untuk apa? Sehingga dia pulang dari India bawa duit banyak untuk melunasi hutang-hutang para ulama yang ada di kota Tarim. Bukan hutangnya dia,
Ente pergi banting tulang untuk bayar utang, masuk akal kalau utangnya ente. Tapi ente pergi banting tulang ke sini ke situ cuman bakal bayarin utangnya orang lain. Ini yang luar biasa, apa untungnya ente? Kalau bukan orang yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan tuh pengaruhnya yang besar untuk melayani umat. Kalau kedermawanannya luar biasa. Dia bilang di hadapan seluruh penduduk kota Tarim, kalau ada tamu yang datang ke kota Tarim, bertamu ke rumah siapapun silakan. Tapi makanan dan jamuan itu tamu dari aneh. Katanya Habib Abdullah bin Syekh. Dia mau pergi kemana aja boleh. Tamu yang datang ke kota Tarim. Nginep di mana aja boleh. Tapi jamuannya dari aneh. Ini kan luar biasa. Kalau tamu ke rumah ente yang jamu masuk akal. Tamu bertamu ke rumah orang lain, bukan cari ente, tapi jamuan dari ente itu yang luar biasa, yang hebat. Apa urusan ente sama dia? Dia nggak kenal ente nggak kenal dia. Tapi boleh dia bertamu ke tempat lain. Tapi jamuannya tetap dari Habib Abdullah. Apa ini kalau bukan ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala? Sampai dia bilang, selama tamu di kota Tarim nih, seluruh tamu yang masuk ke kota Tarim masih di bawah 1.000 orang, tuh jamuannya yang tanggung, katanya dia. Allah. Kedermawanan apa nih manusia? Selama masih di bawah 1.000 orang, tamunya yang ada di kota Tarim, Tuhan yang tanggung. Tapi kalau udah satu waktu lebih dari 1.000 orang, ayo deh kita bagi-bagi. Siapa yang mau ngambil pahala, monggo. Tapi masih di bawah 1.000 orang, tuh aneh yang jamu. Biar pahalanya bakal aneh. Allah, Allah. Dan kayak begini nih, di zaman kita bukan nggak ada. Kita dengar gini, wah hebat banget. Ada di zaman kita. Saya ingat dulu, masih ada zaman guru kami Al-Arif Billah Al-Habib Al-Barak Al-Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi Solo. Kita bertamu ke rumah dia. Kebetulan itu waktu juga ada Habib Omar. Dia cerita sama kita, dia bilang, aneh sehari kalau nggak ada tamu datang ke rumah aneh stres. Ada sumpek kalau sehari nggak ada tamu datang ke rumah aneh. Tuh lihat saking demennya dia sama tamu. Terus sekali lagi dia bilang, selama nggak lebih dari 100 orang tamunya aneh, dalam satu waktu aneh bisa jamu mereka langsung. Kalau di atas 100 orang mendingan kabarin dulu deh. Kalau mendadak sampai 100 orang aneh bisa jamu sekaligus. Dia udah siap. Di atas 100 orang kabarin aneh dulu. Kemarin aneh cerita, di antaranya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Hawi, Allah yarhamu. Nanti cari susahnya minta ampun. Ya, masjid yang habis sholat Jumat dijamu makan. Ada gak di sini? Ada di Al-Hawi itu. Habis sholat Jumat monggo yang mau makan pintu kebuka, iya dijamu makan. Allah, syufal karam. Allah jadikan tuh tempat terpenuhkannya hajat kebutuhannya orang-orang. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq. Ada satu orang dengar tentang Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, kedermawanan yang luar biasa. Dengar tentang beliau. Nah cuman pengen buktikan, pengen nguji. Bener gak nih Habib ini betul-betul dermawan dari hatinya? Apa cuman dia dibuat-buat doang biar dikenal orang?
Waduh, kalau ujian gini kita nggak kuat nih. Orang pengen ngetes nih. Datang satu orang di Hadramut, kan perempuannya pada bercadar, nggak kelihatan. Datang satu orang laki nyamar, pakai cadar tutupan begitu. Malam Lebaran, malam takbiran. Biasanya tuh orang kalau malam takbiran ngapain? Sibuk di rumah sama keluarga, terus siap-siap bakal Lebaran besok. Dia duduk sama keluarganya, dia siapin baju barunya. Yang perempuan masak di rumah. Nggak ada yang keluar, nggak ada yang bertamu kalau malam takbiran ke rumah orang. Walhasil sengaja dipilih sama nih orang nih yang mau ngetes nih malam takbiran. Tengah malam, jam orang lagi tidur. Jam berapa? Jam 1 malam. Besok Lebaran nih. Malam takbiran jam 1 kan tuh lagi enak-enaknya tidur. Siap-siap bakal besok repot nih seharian. Jam 1 malam Habib Abdullah lagi istirahat. Gedor dari bawah pintunya. Orang laki pakai cadar nyamar. Turun Habib. Begitu dengar gedoran pintu dia bilang sama bininya, wah jam 1 malam nih, ada yang gedor, pasti ada apa-apa nih. Gak ada orang gedor pintu rumah orang jam segini, melainkan darurat. Ayo bangun, lihat ada apa, kali orang butuh bantuan kita. Turun. Kalau kita kan dengar gitu, ya Allah orang lagi asik tidur, ngapain siapa ini bertamu jam segini, ngedumel. Dia langsung udah paham, waduh ini pasti ada apa-apa nih. Dia nggak bakal bertamu jam segini kecuali darurat. Turun, buka pintu. Ahlan wa sahlan, siapa? Dilihat, ya perempuan. Sebentar, saya panggil istri saya. Ternyata nih, apa namanya, ibu-ibu, nyamar dia nih. Lah dia orang perempuan emang, bukan nyamar. Ibu-ibu beneran. Cuman emang dari awal pengen ngetes Habib Abdullah bin Syekh. Lihat yang gedor, ibu-ibu beneran ya, bukan nyamar. Habib Abdullah bilang, tunggu dulu saya panggil istri saya. Turun istrinya. Syuf, ada ibu-ibu perempuan di luar, orang tua. Tanya ada keperluan apa. Ini ibu-ibu, ya ente tahu deh ibu-ibu. Ya, galakan dia. Ngomongnya dengan kasar, galak, begitu. Dia bilang, saya datang kemari mau ketemu Habib Abdullah bin Syekh. Iya saya sendiri, ini ada istri saya juga yang nemenin. Ngomong aja, ada apa? Habib, besok ini Lebaran, saya bingung, belum punya apa, baju Lebaran, bakal anak-anak saya, belum punya apa namanya, makanan. Kata Habib Abdullah, ya khair, tunggu sebentar aneh siapin. Naik Habib Abdullah, siapin baju, keluarin beras, kasih. Ini bu, makasih banyak ya Allah, mudah-mudahan dia tulis pahala. Ya khair, pamit deh. Keluar nih perempuan. Ya Abdullah masuk, tidur lagi. Kira-kira 20 menit kan biasanya udah naik kamar nih, udah rebahan lagi nih. Digedor lagi sama nih perempuan, mau ngetes. Gedor lagi, kaget. Siapa nih? Bilang sama bini, bangun. Ini pasti ada orang yang membutuhkan nih. Turun lagi, dia lagi. Ada apa bu? Dia bilang, iya saya kebingungan. Anak saya banyak, baju segini nggak cukup. Kalau kita udah bagus lo udah gue kasih. Tengah malam lu masih gak gedor, gak syukur. Kita kan begitu. Dia enggak. Tanya, ya udah tunggu sebentar. Naik lagi ke atas, kasih lagi baju. Udah, apa lagi yang kurang? Udah cukup. Naik lagi, tidur istirahat Habib.
Lebih kurang 20 menit digedor lagi sama dia. Turun lagi Habib Abdullah, malah marah, malah apa? Ada apa lagi? Apa yang kurang, Bu? Apa masalahnya? Ini ibu bilang, iya baju udah cukup, cuman makanannya kurang. Besok bagaimana? Ya udah deh, tunggu bentar, ambilin lagi berasnya. Pulang ibunya. 20 menit, gedor lagi. Apa lagi Bu yang kurang? Masa cuman beras doang? Mau makan pakai apa? Ya udah deh, bawain kambing. Seekor ya? Iya, seekor. Kalau kita bagaimana tuh? Kalau kita yang masih ya jaga nama ya, kita bakal suruh pembantu bilangin Habib udah tidur deh, jangan diganggu. Kita bakal bilang gitu. Padahal belum tidur. Siapa yang nyuruh tuh pembantu ngomong begitu kalau bukan dia? Itu kalau kita kan gitu. Itu udah berkali-kali gedumel. Tapi Habib enggak, Habib Abdullah bin Syekh. Ya dia kasih tuh kambing seekor. Udah, ada yang kurang, semuanya udah cukup. Cukup Habib, udah makasih banyak. Naik lagi 20 menit, gedor lagi. Turun lagi Habib Abdullah. Ini rumah sono bertingkat nih. Walau Habib udah tua. Apa lagi yang kurang? Habib, semuanya udah cukup. Cuman kan besok lebaran pagi-pagi, toko semuanya tutup. Ya, zaman dulu nggak ada gas. Kita mau masak beginian kalau bukan pakai kayu bakar mau pakai apa? Nggak punya kayu bakar, Beb. Mau cari kayu bakar di hutan di gunung susah. Ya udah tenang, ana yang bawain kayu bakar. Habib pergi ke gudang, dia pikul tuh kayu bakar banyak. Habibnya sendiri. Pembantu udah pada pulang ke rumah masing-masing. Cukup segini, cukup. Ya khair. Udah pamit. Tuntas deh. Tidur Habib dibiarin bareng 40 menit biar lelep dulu nih. Udah 40 menit gedor lagi. Aduh. Turun lagi Habib. Turun lagi Habib nih. Ada apa? Apa yang kurang? Enggak, semuanya lengkap, enggak ada yang kurang. Cuman Habib ini udah tengah malam, udah jam 2:30 malam, mana mau pulang sendirian enggak berani, Beb. Minta dianterin. Ya zaman dulu kan kagak ada apa namanya, enggak ada mobil. Ya khair, mau pikul beginian juga perempuan tua enggak kuat, ya udah deh aneh yang pikul semuanya. Habib panggil istrinya, yuk siap-siap. Habibnya mungkin tahan. Coba kalau bini kita. Diulek, Beb. Kalau bini kita bakal bilang, lo gila lo. Diomelin kita. Mau ngapain ngurusin yang beginian? Udah tidur. Kalau bini kita. Tapi lihat, emang didikannya bagus. Si istri juga bilang, ya udah kita turun deh urusin. Turun nih bini sama suaminya. Iya masa suaminya doang yang nganter kan enggak? Bininya ikut nganter. Dianterin. Habib bilang, Habib jalan di depan, nanti di belakang ntar tunjukin jalan kemana. Enggak pantas Habib jalan di belakangnya perempuan kan, ntar kelihatan aurat dan lain sebagainya. Udah Habib pikul. Di mana rumahnya itu? Di ujung kota Habib. Rumahnya Habib di ujung, nah rumahnya di perempuan di ujung. Di ujung yang mana? Di ujung sana Beb. Ya khair udah, tabak, dianterin. Udah sampai ke ujung, Habib nanya, ini kita udah di ujung, di mana rumahnya? Tengok kanan kiri gelap. Habib aneh bingung nih Beb. Tengah malam begini aneh nggak lihat. Kita kelihatannya nyasar nih Beb. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa. Habis bagaimana? Nyarinya bagaimana? Aneh tahu jalannya kalau kita balik lagi dari awal Beb, start awal. Katanya Habib, ya khair deh, balik lagi dari titik awal. Ini kita udah sampai di awal, ayo kemana? Bikin jalan ke ujung kota yang lain. La haula wala quwata illa billah. Sampai di ujung kota, kita udah di ujung nih. Di mana lagi tempatnya? Masih nyasar Beb. Maklumin, maaf Beb, orang tua aneh Beb. Iya, nggak apa-apa. Kalau kita gimana tuh? Lo urus sendiri, aku mau jalan. Gimana lo panggil Gojek sono?
Gue mau jalan, gue gak mau tahu. Kalau kita gitu kan, wal Habib masih diladenin. Habis gimana? Tahunya dari titik awal, ya udah deh balik lagi ke titik awal. Lah, balik lagi, ini tengah malam nih, udah mau subuh. Udah, ini kita titik awal. Beb ke arah sono beb, ya akhir ikutin. Ke sono nyasar lagi. Bagaimana nih? Habib maafin, maklumin be, pada orang tua. Udah jangan pakai sedih, Anda ngerti udah. Nah habis bagaimana? Balik lagi dari itu, balik lagi, bekutuk tuh, berjam-jam di jalan, dia pikul sama bininya. Dianya sabar, bininya juga sabar. Ada kan orang kayak begitu tuh, dianya bisa sabar, belum tentu bininya kuat. Gaduh. Dia sabar. Begitu sampai ke titik awal, udah ayo kita jalan lagi. Kedengeran suara azan subuh. Azan subuh, ya Allah azan subuh bagaimana nih? Akhirnya nih ibu bilang, udah Habib, sebenarnya anda udah tahu jalan. Wah, habis kenapa ibu? Enggak, anda nggak perlu beginian. Oh kok begitu? Anda cuma pengen ngetes Habib, pengen lihat Habib ini tulus apa enggak. Dia bilang, ini anda balikin, gak usah dibalikin. Nahnu ahlul bait, kita ini keluarga Nabi, kalau udah ngasih gak minta dibalikin. Oh dia nanti bawa semuanya, nah, gak marah gak apa. Syuf, tarbiyat Rasul. Kadang Allah kirim yang beginian ini bakal ngetes kita. Nah kita bagaimana itu? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih kita kesabaran. Amin. Wah Beb, kesabaran kan juga ada batasnya Beb. Ya ente lihat nih, ada batasnya gak tuh? Begitu ente nyampe di batas yang ente bilang batas tuh, berarti ente gak sabar. Sabar gak ada batasnya. Coba ente renungkan tuh, Allah bilang apa? Fasabrun jamil. Allah. Kesabaran tuh jamil, cantik, indah. Apa maksudnya nih Allah bilang? Kesabaran cantik dan indah. Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa menikmati tuh kecantikan kesabaran. Fi khair lutf wa afiyah. Ya terus terang sih nggak punya kemampuan bakal begituan, cuman minta bimbingan aja dari Allah. Ya Rabbal alamin. Allah. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka manusia-manusia yang pada tulus sama Allah, sungguh-sungguh sama Allah, jujur sama Allah. Ya, nggak punya tuh di dalam hatinya kecuali Allah. Makanya ketika Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad datang ke Huraidah untuk mengunjungi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, raja sama raja, ya, gutub sama gutub, pemimpin aulia sama pemimpin aulia, duduk di kamar berduaan. Bagaimana itu di dalam tuh Allah? Begitu keluar pamit, ya, murid-murid Habib Abdullah Haddad nanya sama Habib Abdullah Haddad, kaifa wajadtal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Bagaimana engkau dapati itu Habib Umar? Apa pendapatmu? Habib Abdullah cuma bilang satu ucapan yang terkenal. Dia bilang, galab warab. Umar bin Abdurrahman yang anda dapetin, dia nih apa namanya? Yang ada di situ cuman hati dan Allah, nggak ada lagi lain. Yang ada di situ nggak ada nafsu, nggak ada syahwat, nggak ada dunia. Yang dia punya di situ cuma hati yang suci. Dan yang ada di dalam hatinya cuma Allah, nggak ada lagi lain. Galab warab. Terus saya Abdul Haddad juga muji, ma raaitu mutawadhi'an mithla Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Enggak pernah anda lihat seorang yang tawadhu seperti Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sampai anda minta sama Allah supaya Allah kasih bakal anda sikap tawadhunya Umar bin Abdurrahman. Habib Umar juga ditanya, wah Habib Abdullah Haddad waktu datang kunjungin ente, bagaimana pendapat ente tentang Habib Abdullah Haddad? Ya Habib Umar bilang, tarim turabbi. Kota Tarim betul-betul mendidik manusia, bikin orang beneran. Kalau kita kan orang-orangan sawah, orang beneran. Siapa itu orang beneran? Nih dia Abdullah Haddad. Tarim turabbi.
Kayak tadi Anda ceritain Hai Abdullah bin Syekh. Hadza galab wa rabb. Yang ada cuman hati dan Tuhannya. Enggak ada nafsu, enggak ada syahwat, enggak ada ambisi, enggak ada emosi, enggak ada. Bersih, cuman ada hati sama Tuhannya. Enggak ada tempat lagi di dalam hatinya kecuali cuman bakal Tuhannya. Enggak nyari pujian, enggak kenal, udah bersih, cuman ada Allah. Yang dia cari cuman Allah, galab wa rabb. Diulek habis-habisan kayak gitu, tetap sabar. Ente tahu gak keramat yang paling hebat tuh kayak apa? Orang bisa terbang, ya, atau bisa jalan di air. Yang pada bisa jalan di air, apa bedanya dia sama kodok? Ya, ini ngomong begitu apa adanya. Kalau ente cari keramat bisa jalan di air, apa bedanya sama kodok? Yang bisa terbang apa bedanya sama kampret? Kampret juga bisa terbang. Keramat bukan tuh. Tahu gak keramat yang paling hebat itu apa? Al-istiqamah. Istiqamah ente jalanin ajaran Rasulullah dengan sebaik-baiknya, itu dia a'zamul karamah. Jalan di air, ya, terbang. Superman juga bisa, orang kafir. Tapi kayak begini nih, hati yang bersih kayak begini, bisa? Ada orang kafir bisa begitu? Barat timur ente cari istiqomah di jalan Allah, ada gak? Cari, nggak bisa ditiru. Sebab yang mereka tiru hanyalah Rasulullah SAW. Yang jalan di air, yang dia tiru kodok. Yang terbang di langit tuh keramatnya, yang ditiru siapa? Kampret, burung. Tapi ketika dia istiqamah di jalan Allah, yang dia tiru siapa? Rasulullah SAW. Al-istiqamah afdalul karamah. Ini sifat yang begini nih. Ini dia sebaik-baiknya keramat. Kalau cuman yang begitu-gituan melayang di langit, ya, nggak mempan dibakar. Ente betapa, ya, dalam tingkatan tertentu itu juga bisa kayak begitu. Betapa banyak petapa yang macam begitu. Tapi dia nggak menyembah Allah, bukan orang Islam. Tapi sifat macam begini, penghambaan sejati kepada Allah, pelayanan kepada umat dengan tulus mencari ridha Allah, nggak punya tempat di dalam hati kecuali untuk Allah. Hadal al-wilayah, kewalian di sini, keramat di sini. Sebab nggak semua orang bisa begitu. Hanya orang-orang spesial dan istimewa. Mudah-mudahan kita jadi orang yang spesial dan istimewa. Amin. Ya Rabbal Alamin, wa ya Judal Ajudin, wa Rahimal Masakin, wa ya Dzal Quwwatil Matin. Nah, kita, ya, berusaha untuk cari yang beginian, bukan cari keramat. Keramat bisa tahu isi hatinya orang, terus mau ngapain kalau tidak tahu isi hati? Bisa kasyaf, terus mau ngapain? Mau apa? Ada satu minal awliya, disebutkan kisahnya oleh al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kalau nggak salah namanya, saya lupa. Kalau nggak salah namanya Imam Abu Bakar Ibn al-Gawam. Dia min kibarul awliya di zamannya. Bahkan pada suatu masa dia diberikan oleh Allah menjabat sebagai pemimpin para awliya di zamannya. Satu kali dia lagi ibadah sama Allah di dalam khalwatnya. Tiba-tiba ketika tengah ibadah,
masuk gitu bagaikan angin menghembus ke dalam khalwahnya dia. Satu orang wali dari timur ingin jumpa nih rajanya wali ini, Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Gawam. Masuk. Begitu masuk dia minta izin masuk, dia cium tangan, dia cerita tentang anugerah yang Allah berikan kepada dirinya nih, si wali yang dari timur nih. Dia bilang kepada Imam Abu Bakar Ibn Al-Gawam, wahai Imam, Allah kasih saya anugerah yang luar biasa. Apa itu? Banyak. Di antaranya Allah kasih bakal aneh, nggak ada kucing di muka bumi ini bergerak melainkan atas izin dari saya. Waduh, kan hebat banget nih. Terus Allah amanatin bakal aneh, setengah penduduk bumi ini di bawah tanggung jawabnya aneh. Ya akhir, terus masih banyak lagi. Dijawab sama Imam Abu Bakar Ibn Al-Gawam, ya hadha. Yang pertama tuh yang tercerita yang aneh, tuh aneh udah dikasih begituan dari aneh masih kanak-kanak sama Allah. Terus ente bilang sama aneh, setengah penduduk bumi ini ditanggung jawabkan ke ente. Setengahnya lagi kalau mau ente kasih. Itu bukan hal yang hebat dan luar biasa. Terus dia bilang, wallahil azim. Dia bersumpah dengan nama Allah yang Maha Agung. Satu kali tasbih yang diterima oleh Allah ketika diucapkan oleh seorang hamba dengan ketulusan, itu lebih mulia dari itu semua tuh. Lebih mulia tuh dari keramat itu semua yang tersebutkan tuh tadi tuh yang luar biasa. Satu kali ucapan subhanallah dengan ketulusan dari seorang hamba dan diterima oleh Allah lebih mulia dari itu semua. Itu nggak ada artinya. Allah. Dan ini bisa kita raih subhanallah dengan ketulusan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang tulus, ikhlas, sungguh-sungguh sama Allah. Aduh maafin, ini omongan kelewat dalam nih. Cuman intinya tahu apa? Intinya nih kita biar jadi hamba-hamba Allah yang tulus. Ketika kita menyembah Allah, bertasbih, bertahmid, sujud sama Allah, mengajarnya kita, berdakwahnya kita, pelayanan kita terhadap umat, bukan untuk tujuan apapun kecuali hanya berharap ridhonya Allah. Biar Allah redha sama saya, bukan yang lain nanti cari. Cuman pengen cari muka aja sama Allah, bukan sama yang lain. Tentu aja. Cukup bakal ente dunia dan akhirat. Allah, Allah. Itu doang. Ente mau dapat keramat apa enggak penting. Ente mau mimpi apa aja atau enggak mimpi, hati mau mimpi buruk, enggak penting. Yang paling penting tahu apa? Ketika ente menyembah Allah dengan ketulusan sejati. Ketika ente cinta sama Rasulullah SAW dengan kecintaan yang hakiki. Itu yang paling penting. Kita mau lihat apa enggak ada masalah. Berapa banyak orang enggak lihat apa dia lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang lihat apapun. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq ya rabbal alamin wa ya judul ajudin wa rahman wa sakin wa dargatul matin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah ya Allah 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 alal mukhtar khairil Allah Allah ya Allah يا
يلقى قوية تحت بابك واشوف لي فيك يا ربي نية. الله الله يا الله، الله الله يا الله، وصلاته على المختار خير البرية. وانت يا ربنا تعلم بما في الضوية، تدري بما في الظاهرة والخفية. الله الله يا الله، الله الله يا الله، وصلاته على المختار خير البرية. وإن عصينا وسرنا في طريق العقية، فإن لك جود يغفر ذنبنا والخطية. الله الله يا الله، الله الله يا الله، وصلاته على خير البرية. وأصلها ما لنا يا ربنا والضوية، واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا. الله الله يا الله، الله الله يا الله، وصلاته على المختار خير البرية. فاتحة بالقبول وتمم كل سورة لي شان ظهر باطن لا يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمطلوب لي شان ظهر باطن لا روح أولياء الكون أجمعين وإلى روح سيدنا الجليل الحبيب صالح محمد جنان وأصولهم وفن أجمعين ووالدينا ووليكم أمتنا وأمتكم المسلمين وتغشهم برحمتكم جنة لي شان ظهر باطنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله majelis sirah nabawiyah malam hari ini di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang ya. Ya, Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang, salat Isya berjamaah. Ya Rabbal Alamin, ajak teman-teman yang lain biar pada hadir ya. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا صرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة وديرة والمسلمين أجمع من يا ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عز الحب وصحبه وعداد طش صحبي، والحمد لله في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.